Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal, nomor NIM 20210101010. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar belajar. Kimball mendefinisikan belajar secara umum sebagai pengalaman yang menghasilkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Howe juga menunjukkan bahwa pembelajaran memiliki fungsi penting yang memungkinkan kita memperoleh manfaat dari pengalaman. Selanjutnya, kategori pembelajaran. Belajar adalah konsep yang relatif luas dan dalam pendidikan itu bisa terjadi dalam berbagai cara dengan sebuah hasil yang berbeda. Bloom juga menjelaskan tujuan pembelajaran meliputi 3 domain utama, yaitu hubungan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Teori belajar yang pertama adalah kebiasaan, yaitu melibatkan belajar dengan mengabaikan stimulus yang tidak penting. Yang kedua adalah pengondisian, melibatkan pembentukan asosiasi antara rangsangan dan respon. Yang ketiga adalah pengondisian klasik, yaitu sebuah asosiasi atau stimulus respon yang tidak terjadi secara sengaja. Yang keempat adalah pengondisian operan. Pengondisian operan lebih penting dari pembelajaran asosiatif karena melibatkan tanggapan yang sukarela. Proses dan pembelajaran kognitif. Pendekatan kognitif dalam psikologi melihat individu sebagai proses informasi. Manusia mampu mengatur dirinya sendiri untuk memandu dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Selanjutnya, representasi mental dan dasar pengetahuan. Proses kognitif seperti itu melibatkan pengembangan representasi mental dari peristiwa, benda atau gagasan yang dapat bertindak sebagai dasar pemikiran. Penggunaan konsep adalah cara yang kuat dan perlu untuk mencapai ekonomi kognitif. Selanjutnya, proses mental dapat diwakili oleh model koneksionis dengan belajar tadi melalui perubahan kekuatan hubungan antara unit tingkat rendah. Model ini merupakan dasar yang mendasari pembentukan konsep. Selanjutnya, informasi faktual berbasis konsep seperti itu sering disebut sebagai pengetahuan deklaratif. Sedangkan pengetahuan prosedural sering dimulai sebagai pengetahuan deklaratif tetapi dengan praktik menjadi lebih otomatis. Ingatan ada kalanya jangka pendek, ada kalanya jangka panjang. Jangka pendek, memori jangka pendek dianggap sebagai ingatan yang awal yang memiliki waktu yang pendek untuk mengingat. Selanjutnya, ingatan jangka panjang. Ingatan jangka panjang adalah cara utama kita menyimpan informasi dan berlangsung selama berjam-jam, berminggu, dan bertahun-tahun. Selanjutnya, karakteristik ingatan jangka panjang. Kapasitas yang besar, 40.000 kata. Yang kedua, durasi yang sangat lama. Yang ketiga, terutama pengodean semantik. Yang keempat, lupa karena gangguan. Selanjutnya, struktur ingatan jangka panjang. Yang pertama, proaktif. Yang ketiga adalah pengembangan konsep. Yang kedua adalah pengembangan konsep. Yang ketiga adalah skema. Proses dalam memori jangka panjang. Tulving membagi memori menjadi bagian utama. Yang pertama, memori semantik, yaitu menjaga informasi yang berarti seperti konsep dan proporsi. Yang kedua, episodik, yaitu yang mana memori ini melibatkan informasi tentang peristiwa atau situasi yang dialami. Yang ketiga, memori eidetik, ketika lengkap diingat. Masalah dalam belajar, kegagalan esensi dalam masalah belajar yaitu lupa. Distorsi juga dapat mengaruhi informasi yang telah dipelajari sehingga menghasilkan lupa. Hal ini dapat terjadi ketika ingatan secara progresif direkonstruksi dari waktu-waktu agar sesuai dengan konsep dan ide yang ada. Mengelola pembelajaran dan meningkatkan ingatan. Pengajaran dan pembelajaran itu mencoba sejauh mungkin untuk mengajikan informasi dengan cara yang berbeda. Pengambilan informasi afektif akan bergantung pada beberapa bentuk strategi yang menekankan hubungan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang tersedia. Praktek masalah versus terdistribusi. Penemuan yang kuat dalam pembelajaran dan memori dibagi menjadi maka menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.